Ini adalah fosil pertama dari Mosasaurus yang ditemukan jauh di dalam tambang bawah tanah dekat Sungai Meuse pada tahun 1764 di Belanda dalam bentuk tengkorak yang awalnya salah identifikasi sebagai paus. Kemudian fosil ini diberi label TM7424 dan sekarang dipajang di Museum Teylers di Haarlem. Kemudian sekitar tahun 1780, tambang tersebut menghasilkan tengkorak kedua yang menarik perhatian para paleontolog dan juga salah identifikasi sebagai buaya dan diberi label dengan nama MNHN-AC 9648. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu reptil laut prasejarah yang juga pernah menjelajahi lautan dangkal jutaan tahun yang lalu. Mulai dari mengetahui apa itu Mosasaurus, karakteristik Mosasaurus, serta kemampuan apa saja yang dimilikinya dalam berburu mangsa, dan juga fakta-fakta menarik dari Mosasaurus. Selama periode Cretaceous atau zaman kapur, Mosasaurus adalah salah satu predator besar yang sukses dan mengerikan di lautan. Mosasaurus adalah reptil laut yang disebut berkerabat dengan biawak dan ular. Mosasaurus adalah reptil laut di mana Mosasaurus sama seperti dengan reptil pada umumnya, yaitu bernapas menggunakan paru-paru. Meskipun mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka di air, Mosasaurus akan berenang ke permukaan dan mengangkat kepala mereka untuk mengambil udara. Setelah mengisi paru-paru dengan udara, mereka akan menyelam kembali untuk berburu atau bergerak di dalam air. Paru-paru besar memungkinkan Mosasaurus untuk menyelam cukup dalam dan tinggal di bawah air selama beberapa waktu. Namun, berapa lama mereka bisa bertahan di bawah air masih menjadi subjek penelitian dan spekulasi ilmiah. Mosasaurus telah beradaptasi dengan habitat laut di seluruh dunia. Hal ini diketahui dengan penemuan fosilnya yang telah ditemukan di seluruh benua termasuk Antartika, dan bahkan ada juga yang telah beradaptasi di air tawar. Reptil laut teratas sebelum kemunculannya adalah Ichthyosaurus dan Plesiosaurus. Tetapi jumlahnya menurun ketika Mosasaurus muncul di lautan selama periode kapur, meninggalkan ruang bagi predator puncak yang baru. Menurut teori, Mosasaurus berevolusi dari kadal darat yang beradaptasi dengan lautan pada pertengahan zaman kapur. Kemudian, selama 20 hingga 30 juta tahun menjelang kepunahan dinosaurus, Mosasaurus dengan cepat beradaptasi dengan habitat laut di seluruh dunia. Sebagian besar berkeliaran di lautan terbuka pada zaman kapur, memangsa ikan, hiu, Plesiosaurus, penyu, dan burung laut, dan bahkan memangsa Mosasaurus yang ukurannya lebih kecil. Ukuran Mosasaurus sangat bervariasi. Dua genus Mosasauridae terbesar, yaitu Mosasaurus sendiri dan Tylosaurus, masing-masing memiliki panjang rata-rata 30 hingga 50 kaki, atau 9 hingga 15 meter. Itu lebih panjang dari seekor T-Rex. Sementara itu, banyak Mosasaurus yang lebih kecil dan tidak lebih besar dari lumba-lumba. Mosasaurus adalah nama genus dari reptil laut besar yang hidup selama periode kapur akhir sekitar 70 hingga 66 juta tahun yang lalu. Dan sekarang diketahui mengandung 5 spesies di dalamnya, yaitu Mosasaurus hoffmanni, Mosasaurus missouriensis, Mosasaurus conodon, Mosasaurus lemoneri, dan Mosasaurus bougueii. Mosasaurus terkenal sebagai predator puncak di ekosistem lautnya, memiliki tubuh besar yang mirip dengan kadal, dengan ekor yang panjang dan kuat, serta rahang yang dipenuhi dengan gigi tajam. Mosasaurus adalah makhluk besar dengan panjang yang dapat mencapai hingga 17 meter. Tubuhnya ramping dan berbentuk hidrodinamis yang sangat ideal untuk pergerakan cepat di dalam air. Terdapat beberapa fitur penting dalam morfologi Mosasaurus. Mosasaurus memiliki tengkorak besar dengan rahang yang kuat dan fleksibel, memungkinkan mereka untuk menangkap dan memakan mangsa yang besar. Rahangnya berisi 2 baris gigi berbentuk kerucut, yang dirancang untuk mengunyah dan menahan mangsa sebelum menelannya secara utuh. Mosasaurus juga memiliki gigi yang lebih kecil di bagian dalam rahangnya, yang disebut dengan gigi pterygoid.
Mosasaurus memiliki ekor yang mirip dengan hiu, namun dengan posisi yang terbalik. Dan juga, ekor Mosasaurus berbentuk seperti dayung yang memberikan dorongan kuat saat berenang. Siripnya, meskipun tidak sebesar pada beberapa reptil laut lainnya, berfungsi sebagai alat kendali arah yang efektif. Bukti fosil menunjukkan bahwa kulit Mosasaurus mungkin memiliki sisik kecil, meskipun tidak sebesar sisik pada reptil darat. Ini mungkin membantu mengurangi gesekan dengan air, meningkatkan kecepatan berenang, sedangkan pada warna kulit, ilmuwan telah mengungkap bahwa Mosasaurus memiliki warna kulit yang gelap. Hal ini didasarkan pada temuan melanosom pada sisik fosil Mosasaurus yang menunjukkan bahwa Mosasaurus memiliki warna gelap seperti paus. Mosasaurus berburu dengan cara diam, lalu dengan cepat menyergap mangsanya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan ambush predator. Contoh yang sama dari kemampuan berburu ini juga bisa kita lihat pada reptil yang lain yang hidup pada saat ini, seperti pada buaya. Namun, selain berburu secara diam-diam, Mosasaurus tentu saja harus memiliki kecepatan berenang yang luar biasa dalam menyergap mangsa. Untuk itu, Mosasaurus memiliki cara terbaik, yaitu dengan membengkokkan badannya, kemudian mendorong air dari sisi tubuhnya. Ikan saat ini juga menggunakan teknik ini yang disebut dengan sea start, yang memungkinkan mereka berakselerasi dari posisi diam ke kecepatan penuh dalam sekejap. Dan tentu saja, Mosasaurus juga dapat melakukan teknik ini, namun dalam skala yang besar, mengingat ukuran tubuhnya yang luar biasa besar. Lalu, seberapa cepat Mosasaurus dapat berenang? Berdasarkan uji coba yang dilakukan oleh tim Prehistoric Planet yang melakukan 4 kali uji coba untuk memastikan kebenaran dan mengukur kecepatan berenang dari Mosasaurus. The team ran the calculations 4 times to ensure they were correct. Menghasilkan kesimpulan bahwa Mosasaurus dapat mencapai kecepatan 30 mil per jam hanya dalam 1 detik saja. Mosasaurs could reach 30 miles an hour in as little as 1 second. Atau setara dengan mencapai kecepatan 48 km per jam hanya dalam 1 detik. Salah satu ilmuwan juga mengungkap bahwa ditabrak oleh Mosasaurus saja menyebabkan dampak yang fatal seperti ditabrak oleh sebuah mobil truk. Itu belum termasuk dengan gigitannya. Just the impact of the animal alone, much less the bite that would follow, would kill a lot of its prey instantly. Ketika dinosaurus punah sekitar 65 juta tahun lalu, Mosasaurus juga menghilang dari catatan fosil. Sementara tidak diketahui apakah mereka mati seketika atau lambat laun. Satu hal yang pasti, lautan tidak pernah lagi melihat reptil laut sebesar itu dan sekuat Mosasaurus. Ini adalah spesies dari paus predator yang telah punah dan menjelajahi lautan Amerika Selatan jutaan tahun yang lalu, yang disebut dengan Leviathan atau Livyatan. Sekilas hewan purba ini mirip dengan paus sperma modern yang masih hidup hingga saat ini, di mana Livyatan juga sering disebut-sebut sebagai rival dari Megalodon, di mana diketahui Livyatan dan Megalodon ternyata hidup di masa yang sama. Untuk itu, dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu paus purba tentang apa itu Leviathan sebenarnya, fakta-fakta menarik tentang Leviathan, sejarah, serta apa saja yang membedakannya dengan paus sperma yang masih hidup hingga saat ini. Paus purba ini awalnya diberi nama Leviathan malvillei pada tahun 2010,
Namun ternyata nama Leviathan telah digunakan untuk mastodon, yaitu sejenis gajah yang telah punah. Aturan yang ditetapkan melarang hal ini. Jika tidak, situasi yang membingungkan dapat berkembang karena spesies berbeda memiliki nama yang sama. Oleh karena itu, nama spesies baru mereka, Leviathan, diganti menjadi Livyathan. Livyathan adalah sebuah nama genus yang telah punah dari paus sperma yang terdiri dari satu spesies, yaitu Leviathan malvillei. Namanya terinspirasi oleh monster laut Leviathan dan penulis dari buku Moby Dick, yaitu Herman Melville, di mana antagonisnya adalah paus sperma besar. Leviathan malvillei dulunya hidup di lautan sekitar Amerika Selatan. Fosilnya ditemukan di Peru yang menunjukkan bahwa hewan ini hidup di perairan hangat dan kaya nutrisi. Para ilmuwan percaya bahwa Leviathan malvillei adalah predator puncak di habitatnya dan mungkin berburu secara berkelompok seperti paus sperma modern. Herman Melville sering menyebut paus sebagai Leviathan dalam bukunya. Spesies ini hidup pada zaman Miocene, sekitar 9,9 hingga 8,9 juta tahun yang lalu. Paus ini adalah anggota kelompok paus sperma Macroraptorial atau paus sperma raptorial, dan mungkin memangsa paus lain, anjing laut, dan sebagainya. Panjang total Leviathan diperkirakan sekitar 13,5 hingga 17,5 meter. Hampir mirip dengan paus sperma modern, menjadikannya salah satu predator terbesar yang diketahui yang pernah ada. Gigi Leviathan berukuran 36 cm dan merupakan gigi penggigit terbesar dari semua hewan yang diketahui. Gigi Leviathan malvillei begitu besar sehingga awalnya diasumsikan sebagai gading gajah. Tengkorak dan rahang bawah Leviathan sangat besar dan masif. Tidak seperti paus sperma modern, Leviathan memiliki gigi atas yang besar dan berakar, serta moncong yang pendek dan lebar. Paus sperma modern tidak memiliki gigi atas dan memiliki moncong yang sangat panjang dan kurang kuat. Mirip dengan paus sperma modern, Leviathan menunjukkan permukaan cekung di bagian atas tengkoraknya yang disebut dengan cekungan suprakranial, yang mungkin menampung kantung besar berisi cairan yang disebut organ spermaceti. Sementara itu, mulut Leviathan memiliki panjang sekitar 2,7 meter dan lebar hingga 2,1 meter. Gigi atas dan bawah saling bertaut saat mulut tertutup, yang bagus untuk mengunci mangsa dan merobek daging. Tengkorak Leviathan juga menunjukkan bahwa mamalia ini memiliki gigitan yang sangat kuat. Tidak seperti paus sperma modern, Leviathan memiliki gigitan yang berfungsi di kedua rahangnya. Gigi yang aus menunjukkan bahwa gigi tersebut bergeser satu sama lain saat menggigit, yang berarti ia dapat menggigit sebagian besar dari daging mangsanya. Selain itu, gigi tersebut tertanam dalam di gusi dan dapat saling bertautan, yang merupakan adaptasi untuk menahan mangsa yang meronta. Meskipun sebagian besar kerangka Leviathan tidak diketahui, paus sperma primitif dengan tingkat evolusi yang sama, Zygophysator, memiliki kerangka yang mirip dengan paus sperma modern. Hal ini menunjukkan bahwa Leviathan sepenuhnya hidup di laut dan merupakan perenang yang efisien. Serta panjang tubuh sebenarnya dari Leviathan tidak diketahui karena hanya tengkorak holotype yang diawetkan. Para ilmuwan menghasilkan panjang tubuh Leviathan menggunakan perbandingan dari paus sperma lain menghasilkan perkiraan panjang yang telah disebutkan sebelumnya, dan diperkirakan memiliki berat sekitar 57 ton. Tengkorak Leviathan memiliki cekungan besar di bagian atas yang disebut cekungan suprakranial, yang pada paus sperma modern digunakan untuk menampung organ yang berfungsi dalam ekolokasi. Hal ini menunjukkan bahwa Leviathan dapat melakukan ekolokasi dengan cara yang mirip dengan paus sperma modern. Moncong dan gigi Leviathan menunjukkan bahwa ia makan dengan cara yang sangat berbeda dari paus sperma modern. Paus sperma modern memakan cumi-cumi besar menggunakan isapan dan giginya tidak digunakan untuk mengunyah mangsa. Kemampuan menyelam dalam Leviathan belum diketahui, tetapi paus sperma modern adalah mamalia laut penyelam terdalam yang memungkinkannya untuk mencari cumi-cumi besar di kedalaman yang sangat dalam. Moncong yang kuat dan gigi bawah dan atas yang besar dari Leviathan adalah bukti bahwa mangsanya lebih besar dan lebih tangguh daripada cumi-cumi.
Leviathan merupakan hewan purba yang cukup menarik perhatian dunia sains hingga saat ini. Spesies ini adalah predator laut raksasa yang mendominasi lautan selama jutaan tahun. Fosil Leviathan malvillei pertama kali ditemukan di Peru pada 2008. Penemuan ini merupakan salah satu penemuan paleontologi terpenting dalam beberapa dekade terakhir. Sisa-sisa fosil yang ditemukan di Peru meliputi tulang rahang dan beberapa gigi, masing-masing berdiameter sekitar 12 cm dan panjang hingga 36 cm. Ukuran giginya menunjukkan bahwa mamalia itu memakan mangsa yang besar, mungkin paus balin yang jumlahnya banyak pada saat keberadaan Leviathan di pertengahan zaman Miosen. Para ahli tidak tahu persis berapa lama Leviathan bertahan setelah zaman Miosen, namun diperkirakan paus raksasa ini punah karena berkurangnya dan hilangnya mangsa. Ini karena mangsa Leviathan seperti anjing laut, lumba-lumba, dan paus kecil prasejarah tidak dapat bertahan pada perubahan suhu dan arus laut. Diperkirakan hal yang sama juga menimpa musuh bebuyutan Leviathan, yaitu Megalodon. Mengenai interaksi antara Leviathan dan Megalodon, tidak ada bukti fosil atau ilmiah yang menunjukkan bahwa Leviathan malvillei, paus predator besar dari era Miosen, pernah berinteraksi dengan Megalodon, meskipun kedua predator besar ini hidup pada waktu yang sama. Namun, tanpa bukti fosil yang jelas menunjukkan tanda gigitan atau interaksi lainnya di antara mereka, sulit untuk memastikan apakah mereka pernah berhadapan langsung atau satu sama lain. Studi tentang fosil dan tanda-tanda gigitan pada fosil bisa memberikan petunjuk lebih lanjut tentang interaksi potensial mereka di masa depan. Tapi sampai sekarang, tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut. Jutaan tahun yang lalu, di lautan pada zaman prasejarah, telah hidup spesies hiu raksasa yang sangat mengerikan dan mendominasi di ekosistemnya sebagai predator puncak atau apex predator. Bagaimana tidak, dengan berat hampir mencapai 10 kali lipat dari gajah raksasa, 3 kali lipat dari hiu putih besar, dan sepanjang bis sekolah, predator ini menjelajahi dan menghantui lautan pada masa itu. Megalodon, spesies hiu purba yang telah punah dan pernah menciptakan bayangan tentang keganasan yang mendalam tentang mengerikannya lautan pada masa purbakala. Dan seringkali muncul dalam film-film, salah satunya pada film The Meg, sering digambarkan berbentuk mirip dengan hiu pada umumnya, namun memiliki ukuran yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengerikan. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu Megalodon sebenarnya, fakta menarik tentang sejarah fosilnya, serta bagaimana fosilnya yang juga pernah ditemukan di Indonesia. Puluhan fosil gigi ikan hiu purba Megalodon ditemukan oleh masyarakat di Desa Gunung Sungging, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Hingga penyebab kepunahan dari monster laut satu ini. Otodus megalodon atau Carcharocles megalodon sesuai dengan namanya yang artinya gigi besar. Megalodon bukan hanya hiu terbesar di dunia, tetapi juga salah satu ikan terbesar yang pernah ada.
pada umumnya hanya dikenal dengan sebutan Megalodon, tetapi sebenarnya nama lengkap atau nama spesiesnya adalah Otodus megalodon dan berasal dari genus Otodus, bersama dengan beberapa spesies hiu makarel raksasa lainnya yang telah punah dan hidup sekitar 23 hingga 3,6 juta tahun yang lalu atau dinamai dengan zaman Miosen awal hingga Pliocene, yang berarti mereka menguasai lautan selama lebih dari 20 juta tahun. Sebelumnya, hiu ini dianggap merupakan keluarga atau kerabat dari hiu putih besar dengan nama Carcharodon carcharias atau the Great White Shark. Namun, setelah diteliti, hiu ini termasuk dalam famili Otodontidae atau bisa disebut keluarga hiu bergigi besar yang telah punah dan yang berevolusi menjadi spesies yang berbeda dari hiu putih besar pada masa kapur awal. Meskipun dikenal dengan predator yang sangat mengerikan yang pernah hidup, Megalodon hanya diketahui dari sisa-sisa fosilnya, termasuk gigi dan ruas tulang belakangnya. Belum ada kerangka lengkap yang telah ditemukan dari makhluk raksasa ini dan penampilan serta ukuran maksimumnya belum diketahui atau tidak pasti. Serta diketahui bahwa Megalodon dapat membuka rahangnya selebar 2,7 sampai 3,4 meter, di mana itu cukup untuk memuat 2 manusia dewasa di dalamnya. Perkiraan ukuran yang lebih akurat dari hiu ini yaitu dengan panjang maksimum hingga 20,3 meter. Menurut penelitian berdasarkan dimensi tulang belakang hiu putih besar menunjukkan bahwa Megalodon dengan panjang sekitar 16 meter memiliki berat hingga 48 ton. Gigi Megalodon telah ditemukan sejak zaman kuno. Catatan tertulis paling awal tentang gigi Megalodon dibuat oleh Pliny the Elder dalam Historia Naturalis volume tahun 73 Masehi yang menggambarkan gigi tersebut menyerupai lidah manusia yang membatu yang diyakini oleh para ahli cerita rakyat Romawi jatuh dari langit selama gerhana bulan dan menyebutnya Glossopetrae atau batu lidah. Mereka adalah artefak berharga di antara budaya pada tahun 1492 atau disebut budaya pra-Columbus di Amerika. Megalodon pertama kali dideskripsikan pada tahun 1835 oleh naturalis, ahli geologi, dan guru kelahiran Swiss Louis Agassiz yang menamai spesies ini dengan nama Carcharodon. Karena ukuran giginya yang besar mempunyai bilah yang bergigi yang kemudian dimodifikasi menjadi ujung proyektil seperti tombak atau anak panah. Gigi Megalodon mirip dengan hiu putih modern karena berbentuk segitiga, bergerigi, dan simetris. Gigi ini berbeda dengan gigi hiu putih modern karena ukurannya lebih besar dan tebal. Gigi Megalodon terbesar yang masih ada berukuran 17,8 cm, hampir 3 kali lebih panjang dibanding gigi hiu putih modern yang biasanya panjangnya hanya 5,4 cm. Selain itu, Megalodon memiliki gigitan yang ganas dengan diameter giginya hingga 3 meter. Kekuatan gigitan Megalodon yaitu 182.200 Newton atau 10 kali lipat dengan kekuatan hiu putih modern yaitu sekitar 18.000 Newton dan tentu saja 3 kali lebih kuat dari gigitan T-Rex. Selain menjadi salah satu ikan terbesar di dunia, Megalodon juga merupakan predator terbesar yang pernah hidup dan merupakan seekor predator puncak pada masanya. Megalodon umumnya hidup di lokasi tropis dan subtropis, serta penyebaran Megalodon yaitu berdasarkan penemuan dari sisa-sisa fosilnya yang digali dari berbagai belahan benua di dunia kecuali Antartika. Penemuan gigi Megalodon di Indonesia yaitu berada di daerah Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2020, perburuan fosil gigi Megalodon dilakukan secara besar-besaran, bahkan berlanjut hingga tahun 2021. Penduduk setempat bahkan membongkar ladang dan kebun mereka untuk mengejar keuntungan dari fosil ini.
Beberapa warga yang ikut berburu fosil ini mendadak meraih kekayaan karena menjual fosil. Bahkan ada yang mencapai kesuksesan finansial berkat fosil megalodon tersebut. Awalnya, para ilmuwan mengira bahwa kepunahan tersebut disebabkan oleh perubahan suhu lautan terkait dengan perubahan iklim. Namun pada tahun 2016, penelitian menunjukkan bahwa distribusi geografis megalodon tidak meningkat secara signifikan selama periode hangat atau menurun secara signifikan selama periode dingin. Sehingga menunjukkan bahwa kematian spesies ini tidak bergantung pada perubahan iklim saja. Studi-studi ini menunjukkan bahwa pergeseran dinamika rantai makanan mungkin menjadi faktor utama kematian megalodon karena ketersediaan sumber makanan utamanya, paus balin yang menurun, dan jumlah pesaingnya seperti hiu predator yang lebih kecil, seperti hiu putih besar dan paus, seperti anggota genus dari paus pembunuh Orcinus atau biasa kita sebut dengan nama orca meningkat. Jauh sebelum munculnya dinosaurus, sekitar 300 juta tahun yang lalu, di mana zaman yang disebut Devonian, telah muncul spesies ikan purba yang mendominasi lautan dan menjadi apex predator di zamannya. Inilah Dunkleosteus, predator puncak lautan yang mendominasi di zaman Devonian. Dan tahukah kalian, ikan ini menjadi predator puncak bukan hanya karena memiliki pelindung ataupun armor, tetapi memiliki kemampuan memangsa secepat kedipan mata dengan gigitan yang sangat kuat. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan membahas dan menambah wawasan tentang Dunkleosteus, mulai dari membahas karakteristik, sejarah penemuan fosilnya, dan apakah memang bentuknya seperti itu berdasarkan temuan fosilnya, serta mengetahui seberapa mengerikannya apex predator ini di zamannya. Kalian mungkin bisa menyebutkan beberapa predator puncak di dunia saat ini, seperti singa, buaya, elang, hiu putih besar, dan orca. Tetapi, 360 juta tahun yang lalu, di laut subtropis dangkal yang menutupi Ohio, telah hidup salah satu predator puncak prasejarah di lautan yang diketahui dan disebut Dunkleosteus. Dunkleosteus adalah genus ikan purba besar yang telah punah. Ia hidup pada periode Devonian akhir, yaitu sekitar 382 hingga 358 juta tahun yang lalu. Diperkirakan tumbuh hingga 6 sampai 10 meter dan menjadi apex predator atau predator puncak pada masanya dan di seluruh era Paleozoikum, dan digambarkan sebagai predator brutal dengan ukuran yang hampir setara dengan bus sekolah dan memiliki berat setara dengan 2 mobil. Membuatnya menyerang mangsa apa saja yang lebih kecil dari tubuhnya. Secara sekilas, jika melihat struktur dari kepala Dunkleosteus ini, mirip seperti dengan robot dari perpaduan tulangnya. Namun, alih-alih seperti robot, itu adalah struktur tulang tengkorak besar yang terbuat dari pelat tulang yang tebal dan sangat keras. Dan inilah alasan kenapa ikan purba ini disebut berlapis baja. Otot penutup rahang Dunkleosteus memberikan kekuatan gigitan yang sangat kuat dengan perkiraan kekuatan gigitan lebih dari 4.400 Newton di ujung rahang dan lebih dari 5.300 Newton di pelat gigi belakang. Ini perkiraan kekuatan gigitan pada individu Dunkleosteus dengan panjang total 6 meter. Dan juga salah satu keunikan dari ikan ini ialah jika kalian melihat ke bagian depan mulutnya akan terlihat seperti jika dia mempunyai gigi. Namun, itu bukanlah sebuah gigi, melainkan beberapa bilah tulang tajam seperti kapak yang sangat tajam, yang akan saling mengunci ketika mulutnya tertutup. Bilah tulang ini saling mengasah jika terpaut, menjadikannya sangat tajam dan tidak akan tumpul. Dunkleosteus
juga dapat membuka mulutnya secepat kedipan mata dalam kurun waktu 50 hingga 60 milidetik yang akan menyebabkan hisapan yang menarik mangsanya ke dalam mulutnya. Ketika Dangclastheus membuka mulutnya dan menyebabkan daya hisap yang kuat terhadap mangsanya, dia kemudian memotong tubuh mangsanya dengan bilah tulang di mulutnya. Jika diperlambat 3 kali lipat, kurang lebih kecepatannya akan seperti ini, dan jika dalam kecepatan normal, seperti ini. Dangclastheus juga diketahui tidak selalu mencerna makanannya dengan sempurna. Mereka kadang memuntahkan bolus, sisa-sisa makanan yang sudah masuk ke lambung dan mencari mangsa yang baru. Banyak ahli juga berpendapat bahwa Placoderm seperti Dangclastheus adalah salah satu ikan pertama yang benar-benar melakukan perkawinan, sama seperti hiu. Karena sifatnya yang kuat dan berlapis baja, Dangclastheus kemungkinan mempunyai pergerakan yang relatif lambat. Nama Dangclastheus, yang berarti tulang satu dangkel, diberi nama ilmiah Dangclastheus streli pada tahun 1956 untuk menghormati mantan kurator Museum Paleontologi, Dr. David Dankel, yang melakukan pekerjaan ekstensif dengan spesimen, dan juga untuk menghormati J. Terrell, yang menemukan fosil pertama ikan mengerikan ini 100 tahun sebelumnya, pada tahun 1867. Dangclastheus streli pertama kali ditemukan pada tahun 1867 di sepanjang tebing Serpy, Pantai Cove, di kota Selby Lake di Amerika Serikat. Terrell, seorang pemilik hotel setempat, sering berjalan-jalan di pantai dan mengumpulkan ikan fosil bersama dengan putranya. Pada tahun 1867, ia menemukan sebagian plat armor Placoderm berukuran besar. Sungai lokal yang mengalir dari Danau Erie, termasuk Sungai Rocky, merupakan sumber sebagian besar fosil Dangclastheus yang ditemukan hingga tahun 1965. Koleksi fosil Dangclastheus terbesar di dunia disimpan di Museum Sejarah Alam Cleveland, dan dengan koleksi yang lebih kecil dalam ukurannya disimpan di Museum Sejarah Alam Amerika. Dangclastheus termasuk dalam kelas Placodermi yang merupakan Placoderm terbesar yang pernah ada, dan merupakan karnivora Placodermi awal yang paling dikenal. Placodermi adalah kelompok ikan berlapis baja pada periode Devonia yang kemungkinan merupakan nenek moyang semua Genatostoma yang hidup. Genatostoma adalah subfilum vertebrata yang mencakup hewan-hewan dengan rahang yang merupakan salah satu ciri penting dalam evolusi vertebrata. Subfilum ini mencakup semua vertebrata modern, dan sebagian besar hewan vertebrata yang sudah punah juga termasuk ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Karakteristik utama dari Genatostoma adalah adanya rahang yang terdiri dari tulang atau struktur yang menyerupai tulang yang memungkinkan mereka untuk mengambil dan mengunyah makanan. Lebih tepatnya, mereka adalah ordo Arthrodaira, yaitu bagian dari clade yang memiliki tengkorak yang memiliki 2 sendi untuk membuka mulut. Sisa-sisa Dangclastheus telah ditemukan di strata Devon akhir di Maroko, Belgia, Polandia, dan Amerika Utara. Ketika periode Devonian dimulai, sekitar 416 juta tahun yang lalu, planet ini mempunyai tampilan yang berbeda. Superbenua besar seperti Gondwana terus bergerak ke arah utara, menjauhi kutub selatan, dan benua kedua mulai terbentuk yang melintasi Khatulistiwa, dikenal sebagai Euramerica atau Laurasia. Benua ini tercipta dari penyatuan sebagian Amerika Utara, Eropa Utara, Rusia, dan Greenland. Zaman Devonian, bagian dari era Paleozoikum, dan juga dikenal sebagai zaman ikan, karena zaman ini melahirkan berbagai jenis ikan yang luar biasa. Salah satunya adalah Placoderma lapis baja, yaitu Dangclastheus yang sedang kita bahas, di mana kelompok mereka pertama kali muncul pada masa Silur. Silur atau Silurian adalah periode ketiga dari 6 periode di era Paleozoikum, dimulai dari Cambrium, Ordovicium, Silur, Devonian, Karbon, dan Permian. Ikan ini memiliki tulang serupa dengan hiu, yang membedakannya yaitu perisai dari lempengan tulang yang menutupi dan melindungi kepala hingga bagian punggung, insang, dan dada, yang membuat Dangclastheus sulit diserang pada bagian vitalnya. Dangclastheus streli adalah spesies terbesar yang paling banyak dipelajari, namun masih banyak spesies kecil lainnya, meskipun banyak yang didasarkan pada sisa-sisa yang jarang dan terpisah. Setidaknya ada 8 spesies yang telah diterima.
Dan yang paling penting harus kalian ketahui ialah sebagian besar penemuan fosil Dangkelasteus hanya pada tengkorak dan pelindung kepalanya, dan kurangnya penemuan fosil pada bagian tubuh ke belakang. Namun ilmuwan merekonstruksi bagian belakang Dangkelasteus didasarkan pada fosil Altodar atau ikan lapis baja yang lebih kecil seperti Kokosteus yang telah mengawetkan bagian belakangnya. Namun Kokosteus hanya memiliki panjang sekitar 40 cm dan mayoritas fosilnya ditemukan di sedimen air tawar, sehingga kemungkinan Kokosteus memiliki cara hidup yang sangat berbeda. Di chapter pertama telah dijelaskan bahwa ukuran Dangkelasteus sekitar 6 hingga 10 meter. Namun ternyata perkiraan ukuran tersebut tidak didasari oleh bukti kuat dan analisis yang cermat. Studi terbaru telah mengungkap ukuran sebenarnya dari Dangkelasteus pada tahun 2002 kemarin oleh Russell Engelman yang meneliti ukuran dinosaurus dan menyatakan bahwa ukuran Dangkelasteus ternyata lebih kecil dari perkiraan sebelumnya. Berbeda dengan ukuran sebelumnya yang hanya diperkirakan dan tidak didasari bukti yang kuat, Russell mengungkap ukuran sebenarnya berdasarkan analisis metrik yang baru dan didasari oleh sebagian besar data dari ikan Arthodaira, dan juga menyatakan bahwa pada umumnya ikan pendek mempunyai kepala yang pendek juga, dan ikan yang panjang mempunyai kepala yang panjang. Gambar ini merupakan representasi yang menunjukkan ukuran lama dengan ukuran yang baru. Engelman menyatakan bahwa pengurangan ukuran Dangkelasteus yang ikonik ini bukan berita yang baik karena ikan tersebut pada dasarnya adalah maskot dari Museum Cleveland. Spesies ini bahkan memiliki akun Twitter selama beberapa tahun. Nah, untuk itu kesimpulannya, Dangkelasteus ini merupakan ikan yang sangat mengerikan yang hidup di zaman Devonian akhir. Dan bentuk karakteristiknya sudah pasti seperti itu, namun hanya pada bagian kepala. Karena bagian besar fosil yang ditemukan hanya pada bagian kepalanya saja, sedangkan bagian belakangnya hanya direkonstruksi berdasarkan placoderm atau ikan lapis baja lainnya yang telah ditemukan namun berukuran lebih kecil. Dan ya, sekian dulu pembahasan purba kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.